Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan salat sunnah yang menyertainya. Mudah-mudahan salat kita yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi saudara-saudariku yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Dan tentunya di wilayah lain ada yang telah menunaikan ataupun yang terhubung lewat saluran Adi Hidayat Official di channel YouTube khususnya. Juga ada yang bahkan belum sampai di waktu-waktu sholat. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita satukan keduanya dulu dalam satu surah di dua ayat, yaitu Quran surah 19 Maryam. Ya. Di ayat yang ke-59 sampai dengan ayat ke-60. Ya, Qurannya surah Maryam, ibunda Isa al-Masih, ya, alaihi wassalam. Ini bagaimana Allah memuliakan Maryam sampai ada surat Maryam, ya, alaihissalam. Kita tidak temukan surah Khadijah, surah Aisyah, walaupun keduanya misalnya istri ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Allah memuliakan Maryam alaihissalam bukan berarti tidak memuliakan Sayyidah Khadijah. Awas, jangan salah paham ya. Allah sangat muliakan Sayyidah Khadijah. Allah berikan jaminan terbaik lewat lisan nabinya. Di antara perempuan penghulu surga, Sayyidah Aisyah yang dibebaskan langsung dan turunnya satu ayat di surah An-Nur itu untuk membebaskan beliau dari tuduhan. Allah sangat menyayangi, mengasihi mereka semua. Tapi ada hikmah ketika Allah kemudian menurunkan satu surah diberi nama dengan Maryam, ingin memberikan kesan bahwa Maryam perempuan suci, perempuan yang baik, perempuan yang ifah, yang punya anak bukan Tuhan. Ya, anaknya Nabi, anaknya Rasul, tapi ada prasangka yang salah di kalangan umat pada saat itu menduga bahwa beliau itu Tuhan, sehingga diluruskan oleh Allah sehingga tidak mengurangi kemuliaan Maryam dan kemuliaan putranya Isa, ya, bin Maryam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, di ayat ke-59 sampai dengan ayat ke-60, teman-teman sekalian, Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya." Ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, maka dalam kehidupan ini nanti akan saling menggantikan. Ingat,
Ya, kita disebut dengan khalifah ketika bertugas di bumi. Pernah saya terangkan dulu teman-teman sekalian, Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman kepada kalangan malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu, diinformasikan bahwa aku akan memberikan tugas pada makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, yaitu manusia Adam alaihissalam yang telah tercipta beserta keturunannya. Makhluk ini akan bertugas di bumi, bukan di langit tugasnya, tapi di bumi. Tugasnya sebagai khalifah. Kata khalifah akarnya, kata kerja infinitifnya berasal dari kata khalafa. Seperti pernah saya bahas dulu. Di antara makna khalafah ini ada beragam maknanya. Di antara makna utamanya adalah sesuatu yang menggantikan, saling menggantikan. Kenapa kita disebut khalifah? Karena tugas kita di bumi ini sementara dan akan saling menggantikan, ya kan? Bapak diganti oleh anaknya, anak diganti oleh anaknya lagi, demikian seterusnya. Sehingga dalam kaidah ini diminta kita menyiapkan generasi terbaik karena tantangan di masa depan yang akan dihadapi oleh keturunan yang menggantikan kita lebih daripada kita saat ini. Maka siapkan mereka jangan sampai lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya, disiapkan dari sekarang supaya baik. Ajarin mereka sholatnya, masukkan mereka ke sekolah yang terbaik, bimbing mereka supaya bisa mendapatkan harta yang cukup, nggak meminta-minta. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Demikian pula secara umum kehidupan manusia akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya perannya dalam kehidupan. Bukan cuma di antara keluarga, semua akan saling menggantikan. Ya, mohon maaf misalnya yang mendapat kedudukan nggak akan abadi, suatu saat akan digantikan lagi, ya kan? Yang mendapatkan jabatan, juga pengetahuan, bahkan di kalangan para ulama, semua sifatnya akan saling menggantikan. Termasuk hukum Allah menjadikan orang-orang nanti yang banyak bermaksiat, yang kurang bagus dan sebagainya, nggak mau taat sama Allah. Kata Allah, kalau kalian memang nggak mau taat sama sekali, sesuai dengan ajal kalian, mudah bagiku. Ya, menggantikan kalian dengan generasi yang lebih baik lagi. Jadi ini memberikan kesan kepada kita bahwa Allah nggak dirugikan dengan maksiat seseorang. Kalaupun ada orang misalnya mohon maaf tidak ruku, tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang rugi karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Tadi di pembuka ba'da maghrib yang saya sampaikan sebelum Isya, bahwa setiap kita mesti belajar memanfaatkan waktu untuk beramal saleh, berbuat baik dalam kehidupan, baik garisnya hablum minallah ataupun hablum minannas. Ya, hadirkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Tapi ketika Anda tidak mengerjakan itu semua, maka mohon maaf feedbacknya Anda nggak punya bekal pulang. Karena semua bekal kita itu dikumpulkan saat di dunia dalam menjalani tugas. Anda kan saat di kantor bekerja, itu kan selesai pekerjaan dikasih gaji kan, gaji. Maka ketika dibawa pulang, saat pulang itu Anda mendapatkan bagian kenikmatan dari hasil pekerjaan Anda. Sama persis kita tugasnya ngantornya di dunia ini, pulangnya ke akhirat nanti. Di hasil pekerjaan kita akan dibayar tuntas oleh Allah. Diberikan kemudian bayaran-bayaran saat kita pulang supaya nikmat saat pulang. Adapun saat kita bertugas berkantor di muka bumi ini kasih fasilitas oleh Allah. Wal arda wada'aha lil anam. Semua fasilitas yang ada di bumi dimudahkan. Ya, diberikan kreasi pada manusia, bisa bikin kendaraan, bisa diberikan rezeki oleh Allah, dicukupkan supaya tugas terjamin dengan baik. Seperti Anda ngantor di tempat kerja Anda diberikan fasilitas. Ada yang ada AC-nya, ada kipas anginnya, diberi fasilitas mobil, motor, ya ada yang sepeda, sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya sama persis kita juga begitu. Sesuai dengan ikhtiar dan pilihan kita, Allah kasih perangkat kehidupan kita. Saya mengajar, Allah kasih bekalnya. Ya, dikasih bekal ilmu pengetahuan, dikasih kelengkapan mengajar, dikasih fasilitas, kan, dan sebagainya. Tapi ini cuma fasilitas kita berkantor di dunia. Mencari amal soleh, pada akhirnya pulang. Dan disitulah kita mendapatkan hakikat dari pekerjaan kita dan hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Paham sampai sini? Nah, karena dari itu, teman-teman sekalian, kita diminta oleh Al-Quran supaya benar serius. Kalau Anda nggak mengikuti pedoman ini, Allah nggak dirugikan, kata Allah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kalaupun Anda nggak pernah mau sholat, Anda mengikuti nafsu saja, Anda mengikuti kesesatan dalam kehidupan, sesat itu menyimpang dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Lisan disuruh berucap yang baik, berucap yang kotor. Mata melihat pada yang buruk, nggak pernah sholat, selalu maksiat dan sebagainya. Menjauh dari hukum Allah. Puncaknya nggak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, yaitu pilihan kamu. Aku berikan petunjuk, aku berikan ikhtiar, aku berikan pilihan, aku berikan segala jaminan dan sebagainya. Aku terangkan sebaik-baiknya, aku utus nabi, aku utus rasul, aku berikan rezeki, aku sembuhkan saat sakit, kurang apa lagi? Dan aku maafkan kalau engkau salah, kalau engkau tobat aku terima, kalau engkau berbuat baik aku berikan pahala. Tapi dengan semua pemberian itu, engkau belum mau juga beriman, dengan cara apa lagi engkau didorong untuk beriman? Kalau engkau nggak mau, aku nggak dirugikan, kata Allah, maka akan datang generasi setelah engkau yang menggantikan engkau lebih baik daripada engkau. Itu maksudnya.
fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka orang-orang yang mau sengaja meninggalkan salat ini, gitu kan? Sengaja bermaksiat ini akan digantikan oleh generasi setelahnya yang lebih baik dari dia. Disiapkan lagi. Nah, kecuali kata Allah, kalau aku ingatkan begini, ada sentuhan pada jiwamu. Ini indah sekali uslub Al-Quran. Apa dengan semua ini belum tersentuh juga? Ya, aku tidak dirugikan kalau engkau maksiat sampai engkau meninggal, tapi engkau akan rasakan akibatnya dari itu karena tidak memegang komitmen. Di kantor pun engkau tidak memegang komitmen, bahkan engkau dikasih fasilitas di kantor. Ya, dikasih AC, kasih gaji banyak, kasih fasilitas kendaraan dan sebagainya. Anda nipu orang kantor. Ternyata Anda berkhianat pada orang kantor, Anda menipu pimpinan di kantor Anda bekerja lagi dengan proyek lain. Hasil analisis Anda di pekerjaan dijual pada tempat lain. Ya, bagaimana sikap pimpinan Anda di kantor Anda? Ketika mengetahui seperti itu, Anda akan diproses secara hukum dan tidak mendapatkan bagian-bagian yang telah Anda kerjakan. Dan belum tentu ketika mau balik Anda diterima. Allah tidak begitu. Allah punya hukum dengan keadilannya membalas pekerjaan Anda, tapi Allah menjanjikan kalau Anda mau berubah, maka ada sesuatu yang terbaik yang Allah persembahkan kepada Anda. Maka ayat 60-nya melengkapi illa man taba wa amana wa amila salihah. Ini dia poinnya. Sampai sini dulu ya. Fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kita singkat di akhirnya dulu. Kita cukupkan di sini dulu untuk membahas pertanyaan Anda. Nah, tadi ya, jadi ada orang-orang yang meninggalkan salat, ya kan? Ini poinnya teman-teman sekalian. Dia sengaja tinggalkan, nggak pernah salat fardu, luput dengan kehidupan dunia dan sebagainya. Cuma ini tersentuh dalam proses kehidupannya untuk kembali. Ada cahaya Allah. Saya selalu katakan, dalam setiap episode hidup kita, sehitam apapun pekerjaan yang pernah kita kerjakan, akan ada cahaya menembus kedalaman jiwa kita dan mengajak kita kembali. Minimal akan persekian detik Anda akan merenung, apa akan terus seperti ini? Apa nggak ada kesempatan untuk baik? Nah, itu cahaya. Cepat ambil itu untuk kembali. Bahkan mohon maaf ya, Fir'aun, Fir'aunnya. Ya, Fir'aunnya mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ya, hobinya bunuh orang bahkan saat baru dilahirkan, ya, dan seterusnya, dan tak terlukiskan bagaimana kekejamannya. Tetap oleh Allah diberi kesempatan dengan keadilan dan sifat rahmannya, diutus bahkan 2 nabi langsung, Musa dan Harun. Diutus langsung kelihatan, mukjizat tampak depan mata. Cuma dia tetap bertahan pada kekufurannya. Ya, maka resiko dia tanggung. Jadi Allah itu memberikan keadilan dan sifat rahmannya, sifat kasihnya yang paling dalam sampai ke titik paling tinggi dalam kehidupan. Kita pun demikian. Maka dari itu diabadikan jasad Fir'aun. Kisah-kisah terdahulu kemudian sampai kepada kita untuk memberikan pelajaran, jangan seperti itu lagi. Ini contohnya udah ada. Jadi kisah Fir'aun itu kan sangat viral sekali. Ya, sangat viral sekali. Ya, mohon maaf sekali teman-teman sekalian, di setiap turunan wahyu yang sampai pada generasi berbeda, setiap rasul, nabi, bahkan di kitab-kitab yang berbeda, itu jelas sekali kisahnya. Dan mereka mengakui. Jadi kisahnya nyata, keterangannya nyata, bukti fisiknya diabadikan nyata, setiap hari bisa diakses bahkan dalam platform sekarang lewat media sosial, kita bisa lihat, klik sedikit nampak seperti apa. Kalau dengan semua itu kita belum yakin juga, masih maksiat juga, dengan cara apa lagi diingatkan? Tapi dalam hal demikian pun sifat rahman Allah masih memberikan petunjuk. Kata Allah, ini aku sudah tampakkan, apa akan lalu seperti ini? Ya, kata Allah, diberikan peluang, illa man taba, kecuali orang yang mau taubat. Taba ya tubu. Awas ya. Taba ya tubu taubatan. Awas jangan salah tasrif. Taba ya tubu yutuban. Ya, enggak begitu. Ya, jadi bukan belajar hanya sebatas mengandalkan cari-cari YouTube. Awas ya. Sekarang orang belajar ilmu sorofnya agak lompat-lompat sehingga pemahaman ilmu agamanya salah gitu kan. Taba ya tubu YouTuban itu kan. Fasbaka yu Facebookan. Nah, itu jadi keliru ya. Kembalikan kepada konteks yang benar. Kecuali man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyyati bi ma'na al-jam'i, ya. Isim mausul kata sambung konjungsi menunjuk pada subjek atau objek tunggal, setiap tunggal tapi memiliki makna yang jamak. Jadi sifatnya mengarah kepada setiap personal, ya, tapi maknanya luas, jamak, diberikan kepada siapapun, laki-laki, perempuankah, ya, tua, muda, besar, kecil, sepanjang dia sudah baligh. Maksudnya apa? Allah menawarkan pada setiap kalangan secara personal. Allahu Akbar, sifatnya personal sekali, tanpa batasan. Jadi taubat itu langsung disampaikan oleh Allah secara personal pada hambanya. Ya, karena Allah Maha tahu tingkat maksiat hambanya. Setiap kita itu, mohon maaf, tidak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menduga diri kita itu suci, tidak.
Hanya Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah karunia sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Ya, kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, apalagi manusia biasa, pasti terjebak dalam kekeliruan. Karena ada nafsu dalam diri kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Potensi nafsu ini diwaswasi oleh setan sehingga mengarahkan hal-hal yang buruk. Quran surah 12 ayat 53. Ya, karena itu secara personal kita disentuh langsung. Diajak oleh Allah, dikhitab. Kata Allah, "Hei, engkau hambaku. Siapapun engkau yang pasti pernah salah. Perbaiki kesalahanmu." Dan boleh jadi di antara kesalahan yang diperbuat itu tadi, kembali ke ayat 59-nya. Ya. Awas, adha'us shalah, pernah meninggalkan salat. Secara personal loh. Ya, betapa indahnya kasih sayang Allah itu. Secara personal, mudah bagi Allah membuka aibnya kepada yang lain. Ya, tapi secara personal diingatkan, ditutup dulu oleh Allah. Sepanjang Anda nggak buka, ditutup oleh Allah. Ya, cuman sayang kadang-kadang sekarang ini banyak manusia bangga dengan maksiat, pamer, zina pamer. Ya, ada yang pamer di YouTube, ada yang cerita di Facebook, macam-macam. Nggak sholat pamer, mencela orang pamer. Ini nggak asik gitu loh, pamer dalam maksiat. Masa orang pamer itu yang baik-baik, ini pamer kejelekan. Apa kurang sehat tuh Pak itu. Itu teman-teman kembali ya. Jadi tapi yang paling menarik itu secara personal. Jadi Allah nggak buka. Ya, di khitab langsung. Diajak ke dalam jiwanya, disampaikan secara personal, illa man taba, kecuali hei engkau yang pernah berbuat salah, ayo taubat kembali sebelum waktumu pulang. Allah, betapa indah sekali, betapa indah. Di kantor pimpinan melihat ada satu karyawan salah, ya ketahuan tuh lewat CCTV misalnya, ketahuan berbuat curang apa, tiba-tiba pimpinan ini memanggil secara personal, tidak pernah menyebarkan ke seluruh karyawan gini. Saya tahu, kata pimpinan kepada karyawannya ya, saya tahu setiap orang itu pasti pernah punya peluang berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kamu pernah berbuat salah, tapi setiap orang pun punya hak untuk berubah menjadi baik. Saya kasih kesempatan, kita lupakan semua ini, Anda perbaiki, yuk berbuat lebih baik. Anda kerja lagi, tapi tinggalkan semua ini. Bayangkan, tidak dibuka, tidak disebarkan karyawan lain, Anda diajak seperti itu. Bagaimana perasaan Anda ketika berbuat salah waktu itu? Dan laisa kamitslihi syai', tidak ada contoh yang terbaik, yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Tapi ilustrasi yang saya tegaskan, di dunia makhluk saja ketika Anda disampaikan begitu, Anda bisa tersungkur, minta maaf, perbaiki. Ini Allah secara personal mengatakan pada engkau, padamu, pada kita, saya, hambaku, tidak ada manusia yang sempurna. Engkau berbuat salah. Aku sentuh jiwamu untuk kembali. Sebelum datang kematianmu dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Ayo kembali. Secara personal diingatkan dan tidak dibuka oleh Allah. Dan sepanjang kita nggak buka, ditutup oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, makanya kita katakan wa kaffir anna sayyi'atina, mohon ya Allah hapuskan, ya tutupi aib kami ya Allah, keburukan-keburukan kami. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna, maafkan kami ya Allah. Ya, waghfir lana, ampuni kami ya Allah, warhamna, sayangi kami, warhamna, dengan rahmat Allah disentuh kita. Kata Allah, illa man taba, kecuali bagi yang pengen taubat, balik lagi. Ya, taubat. Taubat mengakui salah. Ya, menyesali perbuatan salah itu, menyesali. Kemudian, mohon maaf teman-teman sekalian, berjanji untuk meninggalkan dan tidak mengulanginya lagi. Serta yang keempat, mengganti atau mengisi perbuatan salah tadi dengan perbuatan yang lebih baik, ya, dengan amal saleh. Ya, maka perhatikan baik-baik, illa man taba, kecuali bagi orang yang pengen tobat. Kenapa kalimatnya menggunakan bentuk fi'il madhi? Bisa Allah mengatakan illa man yatubu, tapi kenapa menggunakan fi'il madhi? Madhi di sini berfungsi taukid dan mempercepat sesuatu dilakukan. Jadi kalau ada sentuhan pada jiwa, tepat langsung tobat pada saat itu. Dan kuatkan pada diri kita berkomitmen. Bayangkan bagaimana kalau wafat saat ini, saat Allah sedang memberi hidayah. Ya, sujud kita nggak apa-apa, sujud tobat. Dan Masya Allah begitu taubat, sujud meninggal misalnya. Itu keadaan yang paling indah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi jangan direncanakan ya, maksiat dulu, dizinah dulu, begitu sujud mudah-mudahan meninggal. Tidak. Bagaimana saat berzina meninggal, saat korupsi meninggal, saat mabuk meninggal? Tidak. Jadi maksiat itu, awas, bukan hal yang direncanakan. Begitu direncanakan, menjadi lebih besar maksiatnya. Dosanya besar di hadapan Allah. Nah, isi dengan yang terbaik teman-teman sekalian. Dan segerakan, karena itu bentuknya fi'il madhi. Ini tafsir terbaik nanti di Quran surah keempat, An-Nisa. Ya, di ayat ke-17.
Ya, Allah menyampaikan innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Itu kalimatnya. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang terjadi pada diri seseorang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, kemudian ada getaran pada jiwanya, setelah itu segera dia bertobat. Ini yang dimaksudkan. Ya, wa amana, dan dia yakin, ya, memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata amanah di sini ini punya dua arti utama. Ya. Ada yang pertama adalah iman itu kan lawannya kufur, otomatis. Ya, amana yu'minu, ya, lawannya kafara yakfuru. Hati-hati. Jadi iman lawannya kufur, mukmin lawannya kafir. Itu sudah bahasa syariat ya. Jadi bahasa biasa saja gitu, bahasa netral, dan itu halus kok. Halus, jadi jangan tersinggung kalau nggak beriman ya kafir gitu. Biasa saja. Kalau disebut orang kafir, ya memang bahasa syariat begitu, nggak usah tersinggung. Ya kenapa? Karena itu bahasa syariat, bahasa biasa, terminologi biasa, dan maknanya halus. Kafir, orang masih menutup diri, belum mau menerima hidayah. Itu kan orang masih menutup diri, ya wajar kan? Ya. Bahasanya halus, tidak menyebut dengan nama binatang, dengan apapun, ya. Misalnya ini belalang yang tersesat, kan tidak seperti itu, biasa saja gitu. Kita gunakan kalimat diksi-diksi yang baik. Jadi kalau ada yang menyebut misalnya mukmin, kafir, itu biasa, kan? Jadi ini bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Yang ingin saya tegaskan, iman itu lawannya kufur. Artinya apa? Artinya ada orang yang mungkin pernah berbuat salah, kesalahan ini mengeluarkannya dari imannya. Awas, hati-hati. Kesalahan ini mengeluarkan dia dari imannya. Ada orang sebelumnya beriman, berbuat maksiat. Maksiat itu bisa mengeluarkan dia dari imannya. Contoh syirik, jelas. Ya, menyekutukan Allah, itu mengeluarkan dia dari imannya. Ya, atau misalnya, menganggap dosa besar itu halal. Seperti menghalalkan zina, itu kufur. Ya, awas, hati-hati, hati-hati, gitu kan? Atau mengatakan, ya langsung kalimat-kalimat syirik. Ada Tuhan selain Allah, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, kufur. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh kufur orang-orang yang telah mengatakan, ya innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah itu ya Masih bin Maryam. Jadi ketika ada orang mengatakan demikian, kufur. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika dikerjakan bisa mengeluarkan dia dari imannya. Tapi itu pun tidak menghalangi dia untuk mendapat peluang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika dikerjakan itu sengaja, ya, misalnya melakukan perbuatan maksiat yang sifatnya bisa mengeluarkan dari iman, seperti syirik misalnya tadi, menganggap mohon maaf dosa-dosa besar itu suatu yang halal, seperti yang menghalalkan zina dan sebagainya, atau sengaja meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib dengan niat mengabaikannya. Ya, sengaja aja dan tidak menganggap itu sebagai hal yang baik, ya, dinilai rendah, kecil, seperti meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak menganggap tidak ada nilainya di balik itu kufur juga. Ada sementara para ulama salaf yang menganggap demikian, kan? Maka dari itu ketika dia bertobat, maka tobatnya ini sekaligus mengembalikan imannya lagi kepada jalan yang benar. Munculkan kembali. Jadi Allah saking sayangnya Allah, dosa besar pun yang bisa menghilangkan iman. Kalau dia mau balik lagi, teman-teman sekalian, ya, itu oleh Allah dikembalikan lagi imannya. Dikembalikan lagi imannya. Ya, ini bagian yang pertama. Yang kedua, boleh jadi maksiat-maksiat yang tidak terkait dengan hal yang bisa mengeluarkan iman, tapi melemahkan iman. Berbohong melemahkan iman, korupsi melemahkan iman, mencuri melemahkan iman. Dan tentunya tingkatan-tingkatan ini bisa menjadi lebih besar sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya. Maaf, ya, bikin hoax itu dosa. Ya, dan sebagainya. Berbohong, fitnah, dan bahkan ada nanti fitnah-fitnah tertentu atau perbuatan tertentu yang mungkin levelnya akan naik ke dosa-dosa yang lebih besar. Yang ini tidak mengeluarkan iman, tapi dia melemahkan iman, berbohong. Misal, maka ketika dia bertobat dari dosa bohongnya, fitnahnya, bikin hoaxnya misalnya, dia kembali, maka Allah akan berikan kembali kekuatan imannya. Ya, ada charge lagi, sehingga baterainya naik lagi, baterai imannya kuat lagi. Nah, dari situ, maka pembuktian ini semua akan nampak lewat amal solehnya. Wa amila salihah. Dan tobat yang benar ini, kata Allah, ukuran dua. Satu, imannya hadir dan menguat kembali pada jiwanya. Dan bukti penguatan iman ini yang bisa dilihat dari amila salihah, amal solehnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, ketika tadi misalnya sengaja meninggalkan sholat wajib, dan ini persoalan serius. Kemudian Anda mendapat sentuhan tadi, Masya Allah, selamat untuk Anda. Atau kawan Anda mungkin disampaikan di sini sebagai contoh, kan selamat, saya katakan Masya Allah, Allah lebih menyukai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat, bikin status. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jelas? Nah, balik ke sini,
Ketika orang ini taubat, kemudian dia merasakan kedekatan dengan Allah, menguat imannya, maka yang dituntut kemudian oleh Allah, wa amilas salihah, buktikan taubat ini dengan memperbanyak amal soleh setelah kamu taubat itu. Nah, jadi kalau tadi dalam konteks tadi Anda kemudian bertobat, nah dengan tobat yang benar ini iman menguat, dihapuskan hal-hal yang terkait hubungan dengan Allah. Ya, bukan dengan manusia ya, dengan Allah langsung. Kalau dengan manusia, selesaikan dengan manusianya, baru nanti ampunan Allah diturunkan. Ya, seperti utang misalnya kan, jadi utang jadi berjauhan ya kan. Jangan dianggap ketika istighfar tobat utang lunas, tidak. Enak aja Joni, gitu ya. Jadi tetap Anda bertobat kepada Allah, tapi utang lunasin juga. Walaupun Allah memberikan ampunan kepada Anda karena perilaku yang tidak baik, ya, tapi kalau utangnya belum dilunasi, tetap ada hubungan hak adami di sini, hakun adami, hak terkait dengan anak cucu Adam yang belum selesai. Adapun di sini, maka akui salah hubungan dengan Allah tadi ya, meninggalkan sholat, misalnya pernah nggak puasa, kan? Maka Anda bertobat, maka hal-hal yang jelek-jelek itu oleh Allah diampuni dengan taubat tadi, dan Anda isi dengan amal soleh. Amal soleh ini karena sifatnya umum, wa amila solihan, ini umum. Maka di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, ya, menyampaikan dari kalangan para ulama, termasuk beberapa ulama kontemporer memberikan fatwa bahwa mengacu kepada keterangan ini, bahwa tidak ada kemudian harus mengganti sholatnya lagi yang telah lalu, karena yang lalu telah berlalu. Ya, karena di sini sifatnya ini umum itu nakirah artinya banyak, artinya kumpulin aja setelah itu amal-amal kebaikan yang banyak. Ya, contohnya apa? Dalam sholat fardu yang ada sunnahnya, tambah dengan sunnahnya. Mulai sekarang rajin tahajud, rajin sholat duha, gitu kan? Kemudian tambah amalan-amalan harta, misalnya mali, rajin infak, rajin sedekah, buktikan kesungguhan. Nah, ini amalan-amalan ini pembuktian taubatnya kita yang bisa melengkapi amalan-amalan kurang di masa yang lalu. Ini tafsiran pertama, karena sifatnya umum. Allah menyebutkan amal soleh. Dia yang penting perbanyak amal soleh, dengan taubat kita tertutup yang telah lalu, tapi tunjukkan taubat kita benar. Apa diantaranya? Pembuktian dengan meningkatkan amalan. Jadi kalau tadi meninggalkan yang fardu, sekarang fardu jangan ditinggalkan lagi. Kalau perlu kita sudah tahu waktunya, sebelum subuh sudah tahu kapan sholat subuhnya, bahkan kita kerjakan tahajud sebelum datang subuh, gitu kan? Kemudian setelah itu kita kerjakan sholat sunnah, qabliyah subuhnya, bahkan duha kita kejar semaksimal sampai kita wafat, bahkan wafat dalam keadaan sujud, Masya Allah. Ya? Ada yang kedua, karena ini kan sifatnya masih umum. Ya, dan soleh pun tercakup di sini sholat itu amal soleh. Artinya ada juga yang menafsirkan kalau dia mau mengerjakan mengganti sholatnya yang telah lalu, bisa dia kerjakan. Ini menunjukkan kesungguhan dia untuk menunjukkan benar taubatnya. Ya, jadi bagaimana cara praktiknya? Gampang. Ketika masuk misalnya waktu sholat zuhur, ya, maka dalam masuk waktu sholat zuhur ini dia kerjakan zuhur pada saat itu, kemudian setelah itu ada mengisi waktunya, dia coba tunaikan lagi sholat untuk mengganti zuhur yang sebelumnya, yang lalu-lalu, gitu kan. Jadi begitu masuk waktu asar, demikian seterusnya, dia kerjakan asarnya yang pada saat itu, dan setelah itu dia kerjakan untuk mengganti asar yang sebelumnya. Nah, ini dua hal ini pun sifatnya baik karena mengacu pada dalil yang sama, cuma pemahaman ulama yang beragam di sini mengacu pada keumuman di sini. Adapun Allah sekali lagi melihat kepada kita dari kesungguhan bertobat dan peningkatan amal solehnya. Jadi silahkan berdasar kelonggaran dari Anda, mana yang paling nyaman Anda tunaikan. Itu saja sebetulnya. Ya, kalau Anda melihat misalnya, wah sudah saya ingin mengambil bagian yang pertama saja, saya kerjakan sesuai dengan porsinya, saya tambah sholat sunnahnya, tahajudnya, infaknya dan sebagainya, Alhamdulillah. Atau Anda ingin mencoba misalnya mengingat yang lalu-lalu, kemudian setelah itu Anda kerjakan, Anda sholat lagi ingat yang lalu, ya, sambil kemudian sujud, nangis, tobat lagi dan sebagainya, itu pun silahkan. Mana yang paling ringan? Yang salah, yang tidak sholat atau tidak benar dalam tobatnya. Ini keterangannya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi mohon izin teman-teman sekalian, bisa bagi saya untuk menyampaikan dengan langsung. Ini nanya satu, saya jawab kurang dari semenit juga sampai. Tapi yang ingin saya utarakan dan sampaikan Anda adalah kepada titik pemahaman. Jadi kalau dari dasar kita mengetahui formulasinya seperti apa, kaitannya dengan apa, jadi nanti untuk mencegah pertanyaan-pertanyaan baru yang terkorelasi dengan itu semua. Ya. Mari kita lanjutkan, bismillah. Ini teman-teman sekalian, mohon izin ya. Ini ada yang bertanya juga, kadang-kadang saya jeda, saya lihat juga. Ini bagaimana ngajukan pertanyaannya, apakah di kolom komentar, kolom chat dan sebagainya. Mohon izin sekali, tidak bermaksud untuk memberikan arahan-arahan yang sifatnya berulang, tapi hanya ingin menegaskan saja teman-teman, mohon teliti ya. Jadi sering saya sampaikan dalam sesi diskusi bahwa silahkan nanti teman-teman akan mendapatkan ketika sesinya diskusi itu ada poster yang kita tampilkan. Hari ini sesi diskusi, teman-teman silahkan cantumkan pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itu yang muncul di poster tadi, di bawahnya kan ada kolom komentar tuh. Nanti di situ teman-teman boleh ajukan
Nah, nanti biasanya teman-teman admin di sini siang sudah post itu semua untuk memastikan kegiatan kita berjalan sore hari ya. Nah, nanti sorenya ba'da asar biasanya mereka print, taruh di meja saya ini, saya datang ba'da maghrib, kemudian sudah ada di sini kita bahas. Nah, jadi alih-alih kemudian kita kalau bahas, kenapa? Kalau bahas via chat pernah seperti itu ya, komen atau apa kadang 5 ribuan gitu. Ya ada yang nyari si Joni, ada yang nyari Suneo, ada yang macam-macam gitu. Jadi kita nyarinya ada kebanyakan gitu ya. Kadang-kadang naik turun begini itu buang-buang waktu juga. Tapi insya Allah bagi yang telah masuk di pertengahan ta'lim ini, nanti biasanya teman-teman admin kami akan merekap kembali. Kalau kira-kira ada pertanyaan, disusun lagi, nanti akan disatukan ya dalam 2 pekan ke depan. Bismillah. Baik, coba kita kembali. Tadi dari YouTube ya. Sekarang kita masuk IG lagi. Bismillah. Dari akun Dwi Septoriana. Semoga Allah muliakan Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, dan semoga kami diikutkan dalam kemuliaan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, baik insya Allah kami pun mau jawab. Untuk belajar melalui Mushaf Al-Quran dengan aplikasi mobile, apakah ada perbedaan atau boleh saja pilih belajar lewat Mushaf Al-Quran atau aplikasi mobile? Bagaimana keutamaannya? Terima kasih Ustaz, mohon dijawab. Semoga Ustaz selalu diberkahi dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda diberikan lebih baik dari apa Anda yang Anda doakan kepada saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Sesungguhnya pertanyaan ini pernah juga kami uraikan teman-teman sekalian. Saya mau ambil contoh begini. Ini mushaf. Ingat ya. Mushaf ini. Mushaf Al-Akhyar. Mushaf ini, apa yang disebut dengan mushaf? Mushaf Al-Quran, yaitu ya, mushaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuliskan dalam lembaran yang terletak di antara 2 jilid seperti ini. Jadi isinya Al-Quran semua. Ya, isinya Al-Quran semua. Dituliskan. Karena di dalamnya ada firman Allah, maka hati-hati. Kita memposisikannya pun tidak boleh sembarangan. Karena ini wujudnya sudah mushaf Al-Quran, dituliskan mushaf Al-Quran. Kalau ada terjemahnya, maka ditambahkan terjemah, ya kan? Kalau ada tafsir ini seperti tafsir perkata nih. Ini alhamdulillah ini kami cetak, kami bagikan gratis gitu kan dalam program untuk tebar Quran ya. Nanti kapan lagi kalau ada lagi kami sampaikan. Sekarang kita sedang fokus untuk yang murajaah dan metode at-taisir. Nah, ini ada seperti kita tuliskan mushaf perkata misalnya, seperti terjemah perkata. Nah, ini dalamnya firman Allah. Maka cara kita berinteraksi pun beda karena ini khusus mushaf, khusus untuk Al-Quran. Di ini nggak ada hal-hal lain. Ya mohon maaf, di sini nggak ada informasi hotline misalnya nomor-nomor penting. Ya di sini kita temukan misal saja ini nomor pemadam kebakaran di mana, nomor ambulan di mana, nggak ada. Ini semuanya yang ada indeks Al-Quran semua firman Allah saja. Nah jadi memperlakukan ini pun ini nggak boleh sembarangan, ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya kemudian dicek debu kita bersihkan, dibaca, diibadah. Itu punya nilai ibadah di dalamnya. Nah, terus nggak boleh dibawa di tempat-tempat yang maaf ya kotor misalnya, nggak boleh sengaja dibawa ke toilet gitu kan, hati-hati tuh. Membaca yang biasa-biasa aja tidak disarankan. Karena itu mohon maaf ya yang ngaji Quran, keluarga Quran, apalagi yang dengan saya di sini di kajian Aqsa, jangan dibiasakan ya lama-lama di toilet, apalagi memfasilitasi dengan kegiatan lain. Ya misalnya mohon maaf sekali nyimpen koran pagi ditaruh di toilet tuh kan sambil mengerjakan aktivitas di toilet sambil baca koran, yang sambil misalnya baca majalah dan sebagainya, tidak ya. Apalagi misalnya bawa mushaf mau sambil hafalan murojaah, nggak bisa, itu tempat yang kotor yang nggak boleh gitu kan. Tempat-tempat yang buruk juga ya, yang kira-kira banyak orang singgungan dengan dunia, nah itu nggak boleh kita menyengaja di situ. Sebenarnya ke pasar ya sambil nawar baca mushaf gitu, tidak seperti itu ya, ada tempatnya masing-masing. Maka ini punya nilai keutamaan yang tidak boleh diabaikan, bahkan nggak boleh disimpan di tempat yang rendah ya, tempat yang hormat, tempat yang terhormat, yang tinggi. Nah ini adapun aplikasi misalnya kayak yang melekat di handphone ya kan, teman-teman sekalian ada aplikasi misalnya di mushaf tertentu, boleh bawakan handphone saya, coba pinjam supaya bisa menunjukkan juga ya. Bismillah, kita ambil contoh ya, ini teman-teman di admin, jazakallah khair, terima kasih ya. Kita lihat misalnya di sini ada aplikasi. Bismillah, coba mohon izin ya sebentar, kita contohkan dulu supaya kelihatan jelas. Nah ini saya coba untuk menginstal untuk mengetahui ada apa aplikasi apa saja gitu kan di handphone. Nah contoh misalnya ini ada aplikasi nih teman-teman sekalian. Ini kan ini mushaf, ini juga aplikasi Al-Quran. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita klik misalnya salah satunya seperti ini. Ya, nah, ini aplikasi. Yang tadi mushaf, yang ini aplikasi. Kalau namanya aplikasi jihaz, maka macam-macam berkumpul di sini. Ya sebelum kalau kita buka ini mushaf. Ya, dalam bentuk aplikasi. Kalau kita buka begini nih, misal ini keluar, ya kan? Nah, ini bacaan, ini tulisan, ini firman Allah. Ya, ada di sini. Nah, cuman ini tidak
menyendiri sebagai mushaf, tidak menyendiri sebagai bagian yang punya hukum mushaf, tidak. Karena dia melekat di barang lain lagi, ya. Jadi tidak seperti tadi, ini murni satu saja di sini mushaf. Ini tidak, dia melekat lagi di satu tempat lagi, yaitu di handphone. Ini bagian aplikasi saja. Bahkan aplikasi ini kalau ditutup ya nggak ada. Beda dengan ini. Ya ditutup ya jadi handphone seperti biasa. Anda buka yang lain ya keluar yang lain, gitu kan? Kalau Anda tutup ya selesai. Jadi hukum bawa handphone itu beda dengan hukum bawa mushaf. Kenapa? Karena saat ditutup sudah nggak ada mushafnya. Yang tadi hanya gambar saja, sama aja ketika Anda bawa gambar, saya kan ada namanya ikonnya gitu kan, atau misalnya ada gambaran ramz apa dalam bahasa Indonesia itu ya, semacam shortcutnya gitu, seperti itu untuk kita mendapatkan itu, mengakses. Nah, itu nggak ada masalah kalau itu bukan mushaf. Ketika tampil ada baru mushaf. Kalau ini tidak, ini aplikasi saja. Makanya ketika Anda bawa handphone kemanapun hukumnya nggak sama dengan bawa mushaf. Ya, Anda bisa sakuin misalnya, Anda bisa tempatkan di bawah, tapi ketika Anda buka dan ada mushaf, ketika Anda akses itu, maka hukumnya Anda sama memperlakukan seperti Anda hukum membawa mushaf ya. Anda misalnya keutamaannya, Anda membaca dengan wudu, Anda menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Karena itu ketika Anda tanyakan di sini, bagaimana kalau saya mau menghafal, ada nggak belajar gitu? Boleh, silahkan. Ya, Anda bisa menggunakan mushaf ini dengan terbatas waktu, kesempatan, atau anda bawa handphone, silahkan ke kereta, buka, Anda belajar, menghafal dari sini, silahkan. Bahkan At-Taisir pun insya Allah aplikasi mushafnya ada di sini, storannya nanti bisa datang lewat aplikasi. Alhamdulillah, silahkan, gak ada masalah. Jadi bisa menghafal lewat ini, bisa menghafal juga lewat mushaf, atau bahkan mushaf yang sudah kita siapkan per lembar, tidak ada persoalan. Cuman cara menyikapinya, cara bersikap dengan itu semua ada perbedaan karena tidak sama. Ya, tidak sama. Di bandara misalnya, kalau Anda mau masuk ke kamar mandi kan tertentu, misalnya kita handphone bisa dibawa, tapi ini nggak bisa, harus tinggal di luar. Tetapkan ya, kalau handphone bisa kita bawa, kita bisa matikan dulu. Kalau dimatikan selesai, nggak ada tampilan apapun di situ, nggak muncul ya, tampilan telepon, WhatsApp nggak muncul, tampilan untuk tadi perangkat mushafnya nggak muncul juga gitu. Jadi kita bisa selesaikan sehingga tidak ada kandungan apapun di situ. Jelas ya? Nah, Allah Taala alam bisawab. Baik, kita balik lagi atau kita selesaikan dulu ke sini ya. Kita selesaikan dulu ke IG sehingga bisa berlanjut dulu. Dari Neraca Lajur. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinyatakan positif COVID. Semoga Allah berikan kesabaran kepada Anda, kekuatan hikmah dan kekuatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling kunci. Ingat ya, imun spiritual itu bisa menguatkan ya imunitas fisik kita. Jadi ketika Anda meningkatkan iman, maka imun pun akan kuat, akan naik lagi. Itu sudah rumus. Ya, paling gampangnya saat puasa. Coba Anda cek. Anda itu kan nggak makan, nggak minum berapa lama? Cukup lama. 12 jam, 13 jam untuk standar kita di Indonesia, ada yang di luar 15 jam, 18 jam. Itu kan cukup lama gitu. Ya pasti lemas, nggak makan, nggak minum, bisa dehidrasi. Tapi ketika Anda isi malamnya dengan tarawih, dengan bacaan Al-Quran, bukankah tubuh kita malah semakin kuat? Tahan 30 hari lagi, Masya Allah. Bahkan di zaman Nabi SAW, Perang Badar, itu kan Ramadan teman-teman sekalian. Ya coba silakan cek aktivitas besar, momen-momen besar, momen hebat itu terjadi saat Ramadan, itu sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita imannya meningkat, imunnya ikut naik. Jadi di sini kalau sedang diuji oleh Allah, apapun pasti ada kebaikan di dalamnya. Termasuk dengan COVID ya, kita diuji misalnya, atau Anda diuji, ya dekati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah, tetap berikhtiar. Nah, sekarang pertanyaan Anda, dan lagi isolasi mandiri di hotel. Masya Allah gitu kan. Selama ini jarang ke hotel, sekarang di hotel kan, isolasi mandiri. Saat sholat Jumat, apakah saya mesti cari masjid terdekat atau bisa sholat zuhur aja? Mohon arahannya Ustaz, terima kasih. Saudaraku yang baik, di sini tetap kalimat Nabi berlaku, ya, la takhruju minha wala yatun ilaiha, bima makna demikian. Jadi kalau ada seseorang diuji dengan wabah sifatnya, baik epidemi atau pandemi lebih luas lagi, maka yang dari luar nggak boleh masuk ke situ. Ya, yang sehat-sehat sengaja, misalnya Anda sedang kena COVID di hotel, lo pengen dong lihat hotelnya, terus teman Anda ke situ, itu cari masalah, itu melanggar, bermaksiat kepada Nabi. Gak boleh masuk, makanya dijaga ketat, gak boleh orang sembarangan masuk dan sebagainya, ada protokol, kan? Disebut dengan protokol COVID saat ini. Dan Anda punya di dalam, jangan keluar, Anda cari masalah. Ya, Anda sedang kena COVID, tiba-tiba datang ke masjid, ikut sholat di situ, ya Anda mungkin imun menguat, setelah itu Anda sembuh, tapi yang lain bisa sakit.
Ya, jadi persoalan di situ. Maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit, ya, atau bahkan dia tidak sakit tapi sedang uzur tertentu seperti safar misalnya, perjalanan jauh yang menjadikan amalan rutinnya tidak tertunaikan seperti biasa. Ya, sedang safar kan Anda boleh kan tidak Jumatan, ya. Kemudian Anda misalnya rukhsah salat zuhur. Misalnya saya di Bekasi nih mau ke Bandung, terus macet luar biasa hari Jumat, kan? Terus kita dalam kondisi tertentu boleh datang ke sana misalnya menjelang asar, malah setengah 3, jam 3 udah nggak ada Jumatan dan nggak perlu bikin Jumatan sendiri gitu kan? Nah, cukup Anda ganti dengan salat zuhur boleh. Bahkan dalam kondisi itu pun Anda bisa qashar. Jamak qashar misalnya karena khawatir ke Bandung nyampe maghrib, maka Anda satukan zuhur dengan asar. Dan di situ pun Anda nggak salat sunnah lagi, langsung Anda qashar kan dua-dua. Ya, fardunya ada di qashar, masa mau ditambah dengan sunnah gitu kan? Dalam keadaan tertentu. Nah, sedang Anda tidak menunaikan 4 pun jadi 2, itu dihitung pahalanya sempurna 4. Sejak Anda tidak menunaikan sunnah pun dihitung pahala sunnahnya karena kebiasaan rutinitas Anda. Tapi kalau Anda nggak pernah salat sunnah, nggak dihitung pahalanya. Tapi kalau Anda kebiasaan sholat sunnah, pada saat itu nggak bisa sholat sunnah, bahkan qashar, maka pahala sholat sunnah tetap dituliskan. Ya, termasuk dengan demikian Anda biasa Jumat, tiap Jumat Jumatan dalam kondisi isolasi mandiri, ada yang di rumah, ada yang di hotel, nggak sempat kemudian karena uzur syar'i tertentu, kalau keluar bisa berbahaya, maka Anda tetap menunaikan sholat zuhur di tempat dan pahala Jumat tetap diberikan karena kebiasaan Anda sebelumnya. Ya. Kalau gitu mudah-mudahan kena COVID supaya nggak Jumatan. Nah, itu pikiran yang salah, yang keliru, ya, itu tidak tepat. Jadi teman-teman sekalian, dalam kondisi seperti ini tetap Anda bisa menunaikan sholat di tempat Anda. Bahkan nanti di mazhab Hanafi itu kalau banyak dan tidak memungkinkan ke masjid lagi, maka di setiap tempat itu yang berkumpul itu boleh diadakan Jumatan. Ya, bahkan sholat Id itu di mazhab Hanafi. Jadi misalnya di hotel tertentu sesama yang COVID kumpul di situ. Ya, ada yang khutbahnya di situ, kemudian adzan jamaahnya semua di situ. Jadi sama-sama semua menunaikan sholat dalam kondisi demikian. Ya, itu pun tentunya jika tinjauan-tinjauan medis memungkinkan hal seperti itu dan tidak berpengaruh untuk menambah lebih parahnya lagi penyakit dalam keadaan yang telah ditetapkan. Jadi demikian teman-teman sekalian, secara singkat bagi akun yang dimaksudkan Anda tidak perlu keluar, tetap Anda menunaikan salat zuhur sampai Anda dinyatakan sembuh, karena itu uzur syar'i sifatnya. Wallahu taala alam bissawab. Dari akun @maya.hasan.902640. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh Timur. Masya Allah Aceh. Saya sangat mencintai teman-teman di Aceh, ya, semuanya juga Sabang sampai Merauke. Aceh punya kesan tersendiri bagi saya dan semoga teman-teman semua dimuliakan, disayang Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi seluruh masyarakat Indonesia juga seluruhnya. Dan semoga keberkahan diberikan pada kita semua. Mau bertanya, gimana caranya saya menyimak murajaah hafalan Quran anak-anak pada saat lagi berhalangan karena tidak boleh pegang dan membaca Al-Quran, dan guru pengajian di sini bilang pakai HP juga nggak boleh. Jadi bagaimana caranya Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, Anda kalau menyimak boleh-boleh saja, yang tidak boleh sengaja membaca. Ya, kalau Anda mau menyimak nggak apa-apa, yang tidak boleh sengaja membaca. Kalau Anda hanya dengar misalnya tidak berniat untuk membaca, boleh, apalagi dalam konteks pengajaran. Bahkan nanti di mazhab Maliki, kalaupun seorang guru dalam berhalangan tapi tetap misalnya dalam kondisi dia mengajar hukum tajwid, dia mesti masuk, dia boleh mencontohkan tapi tidak memaksudkan untuk membaca. Misalnya membacanya dibuat terbata-bata atau sepotong-sepotong, di ejanya seperti dipatah-patahkan gitu sehingga tidak terkesan langsung ke Quran. Atau hanya membahas hukumnya saja, itu boleh. Hanya membahas hukumnya. Misalnya anak Anda baca gitu kan, salah hukumnya, Anda terangkan hukumnya aja. Itu ikhfa, itu kurang tebal, nah, itu terlalu tipis dan sebagainya, itu kan? Nah, itu harusnya hamzah bukan ain, itu boleh saja. Ya, jadi Anda tidak menyengaja membaca tapi menyimak, itu sah-sah saja. Ya, Allah taala alam bissawab. Ya, kalau misalnya ada yang mutasyaddid itu terlalu ketat gitu kan, ketat itu tetap nggak boleh, ya nggak usah berselisih, ambil jalan tengahnya aja. Ketika ada guru mengatakan ini nggak bisa, nggak boleh Anda begini, baik kalau gitu Ustaz, saya titip anak saya Ustaz ya, bisa Ustaz simak dulu hafalannya, mudah-mudahan Allah berikan pahala pada Ustaz. Jadi Anda bisa cari orang ketiga, saya kan untuk menyimak itu untuk menghindari perselisihan. Tapi kalau saya seperti yang tadi saya uraikan, ya tidak menyulitkan agama, tidak menyulitkan tapi membuat kemudahan pada batas-batas yang diperkenankan. Baik. Dari Ahmad Bintang 586. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya apa itu golongan mujahirin Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan Anda, merahmati Anda, muliakan keluarga Anda dan memberikan yang terbaik kepada Anda serta menyertakan kami dalam semua kebaikan itu.
Saya mohon maaf tidak paham, saya tidak tahu mujahirin, yang saya tahu muhajirin. Ya mujahirin saya tidak tahu. Ya, muhajirin saya tahu. Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah baik bersama Rasulullah SAW ataupun sebelum Rasulullah SAW, baik itu yang periode hijrahnya ke Ethiopia ataupun periode hijrahnya ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib pada saat itu, dan mereka berhijrah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, sehingga Allah memberikan nilai-nilai kebaikan kepada mereka, nilai-nilai kemuliaan melebihi orang-orang yang datang kemudian, yaitu golongan muhajirin. Dari kata hajar yuhajiru, peristiwa disebut dengan hijrah. Tapi ada yang menarik teman-teman sekalian, begini. Hijrah itu kata dasarnya hajara yuhajiru, ya, fahuwa muhajir. Kemudian jamaknya muhajirun, atau nasab dan rafa'nya nasab dan jarnya muhajirin. Tapi peristiwanya disebut hijrah. Sedangkan hijrah sendiri dari kata hajara yahjuru, kan? Hajara pendek hajara, tapi peristiwanya pakai alif, hajara. Nah, ada yang sangat menarik teman-teman sekalian. Kata dasar infinitif pekerjaan kenapa menggunakan alif? Hajara. Saya ingin sampaikan sedikit share tentang fikih lughah ya. Di kaidah bahasa itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya, bertambahnya satu huruf, satu bangunan ini menunjukkan makna yang lebih luas, lebih kuat. Nah, dalam fikih lughah di bahasa Arab itu setiap bangunannya itu punya arti. Punya arti, bahkan huruf-hurufnya juga kalau kita teliti itu ada nilai maknanya. Ya, seperti alif misalnya. Alif itu berfungsi memanjangkan satu bacaan dalam bacaan. Ya, makanya di hukum tajwid kalau ada alif, ya setelah satu huruf maka dibaca dua harakat. Jadi alif itu pertanda harakatnya bertambah gitu kan. Satu. Jadi yang tadinya fathah satu tambah alif lagi jadi dua fathahnya. Maka disebut dua harakat fathah simbolkan satu dengan alif. Ya. Jadi bacanya agak panjang. Fathah setelah fa ada alif, setelah fa ada alif. Fatah, ya, fatah. Ya, jadi ada alifnya panjang. Itu dalam bacaan. Tapi ketika dia melekat pada sebuah peristiwa, memberikan kesan bahwa peristiwa yang dilalui itu sesuatu yang ditempuh dengan jalan yang cukup panjang, tidak mudah. Ya, kadang-kadang butuh proses, butuh waktu, kadang ada berliku, kadang ada sulitnya dan sebagainya. Ya, nah, kenapa kalimat hijrah itu kata kerjanya, peristiwa yang dikerjakannya, berlalunya itu disebut dengan menggunakan kata kerja pakai alif, hajara. Ingin memberikan kesan bahwa berhijrah itu nggak mudah. Seperti masa-masa para sahabat berhijrah zaman Nabi, ya, mereka mendapatkan intimidasi, kadang-kadang dipersekusi, ada sebagian yang dieksekusi, ada kehilangan harta benda, ada macam-macam gitu kan. Ya, dan berhijrah itu nggak mudah. Makanya orang-orang sekarang pun kalau mereka mau berhijrah, hijrah itu singkatnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai pada keadaan yang lebih Allah sukai. Tidak harus pindah tempat ya. Tidak harus pindah tempat, pindah keadaan. Ya, kecuali kalau di tempat Anda keadaannya tidak mendukung untuk mendekat kepada Allah, baru Anda cari tempat lain. Dunia ini begitu luas. Ya, dunia ini begitu luas. Ya, tidak selebar daun kelor, luas. Ya, jadi teman-teman sekalian, misal di tempat Anda tinggal nih, ada masjidnya, ada ta'limnya. Cuman selama ini Anda jarang ke masjid, jarang ikut ta'lim. Anda berhijrah, nggak harus pindah tempat, di situ aja Anda ke masjid, mulai perbaiki hidup dengan baik. Tapi kalau di tempat itu banyak maksiatnya, ta'lim nggak bisa, ke masjid susah, Anda boleh pindah cari tempat lagi. Kalau sudah ada, ya, usahakan jangan pindah lagi supaya tidak berjuang kembali gitu kan, membawa suasana lagi, itu yang tidak mudah. Nah, walaupun itu tidak diwajibkan, tapi dalam keadaan itu khawatir berkurang nanti sehingga amal-amal kita berkurang lagi. Termasuk di pekerjaan. Kalau pekerjaan sudah baik, ketemu teman yang soleh, sholatnya bagus, bertahan karena rezeki itu sudah diatur. Yang belum teratur surga kita. Jelas ya? Walaupun prosesnya nggak mudah. Dari sebelum berjilbab, ya public figure nih, artis-artis dan sebagainya, atau yang umum-umum dia, kita semua, ya jadi kita dalam pandangan Allah yang terbaik. Yang penting di hadapan Allah kita yang mulia. Maka tidak mudah ketika ada seseorang tiba-tiba pengen berjilbab, berhijab, kan? Yang laki-laki pengen tahajud, pengen ke masjid, itu nggak mudah awalnya. Akan diuji dulu dengan tantangan lain. Ada yang mencela, ada yang macam-macam, ada yang nanya, ada yang macam-macam lah. Kalau kita lewat semua itu, maka masya Allah, sifatnya berubah. Jadi pendek, alifnya nggak ada lagi. Harusnya kalau konsisten, hajara yuhajiru muhajaratan. Ya, bahwa muhajir. Tapi yang paling menarik apa? Yang paling menarik sifatnya langsung berubah. Hajara yuhajiru, ketika jadi sifat jadi keadaan hijratan. Hijrah. Maka kita katakan hijrahnya Nabi ya dari Mekah ke Yathrib, jadi kelak Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah. Hilang alifnya. Artinya apa? Ketika dia berubah, ya hilang kemudian prosesnya, hilang semuanya itu menjadi lebih ringan, jadi lebih gampang. Ini memberikan kesan bahwa kalau sudah masuk ke dunia hijrah itu, sudah nyaman di dalamnya, maka sudah nggak ada beban-beban itu lagi. Akan hilang. Karena itu, apa yang Allah berikan kepada orang hijrah pertama kali itu bukan dunia, tapi ketenangan pada jiwa. Setelah tenang, seakan-akan semua yang telah kita lalui itu sudah lewat tuh, udah nggak kerasa lagi gitu, ya nggak kerasa lagi, masya Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah di Quran surah keempat An-Nisa.
Ya, di ayat ke-100 itu teman-teman sekalian. Sampai dengan ayat ke-101-nya ya. Allah berfirman, "Wa may yuhajir," ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Ya. Kemudian wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, ya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan kepadanya kelapangan dalam jiwanya. Ya, lapang, enak. Jadi ciri-ciri berhijrah itu yang pertama ada ketenangan dulu, kenikmatan. Baru setelah itu Allah kembalikan tuh yang dirasakan hilang apa gitu. Jadi biasanya kalau orang hijrah kan lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, Allah nggak senang dengan yang kotor-kotor, yang nggak baik. Jadi harta-harta yang dihasilkan dari yang kurang baik kadang-kadang Allah tepikan, hilangkan. Ya, mungkin sebabnya bisa macam-macam. Ya, ini salah satu faktor ya. Nggak harus seperti ini, tapi kadang-kadang terjadi. Mau hijrah ya Allah ke masjid, pulang keluar sepatu hilang gitu kan, mungkin saja. Terus kita ingat-ingat, oh dulu ada apa, masalah apa dengan sepatu nih gitu. Oke? Boleh jadi Allah akan ingin ganti dengan yang lebih baik. Hilangnya sendal jepit digantinya pakai sendal yang lebih bagus, bisa jadi begitu. Ya, atau mendapatkan yang lebih berkah dan sebagainya. Bisa terjadi. Jadi ketika sudah tenang, nanti muraghaman katsirah, Allah berikan kemudian limpahan-limpahan kenikmatan yang lebih luas lagi. Ya, Masya Allah gitu. Banyak kisah tentang ini dan tidak bisa diungkap karena terlampau luas. Tinggal kesadaran kita untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bis-shawab. Kalau mujahidin saya tidak tahu. Ya. Wallahu alam, tidak harus semua diketahui. Imam Malik pernah ditanya 40 persoalan dijawab cuma 6. Ya, kurang lebih. 34-nya nggak terjawab. Padahal pertanyaannya ada yang gampang juga. Kata yang nanya, ini kan gampang, kenapa nggak dijawab? Nah, ini yang nanya keterlaluan juga. Udah tahu gampang, kenapa nanya gitu kan? Kadang-kadang itu yang nggak boleh juga. Cuman mau nguji orang atau bentur-benturkan dengan orang lain, itu nggak ada adab. Itu bahaya ya, makanya saya juga sarankan hati-hati nih. Saat saya baru pertama pulang dari Tripoli, ada yang sengaja nanya-nanya untuk mancing aja. Setelah itu diadu-adu dengan orang gitu kan, dengan kepentingan tertentu, atau hanya ingin menunjukkan ini bukan dari golongan kita atau apa. Itu sesuatu yang tidak beradab dan sesuatu yang salah ya, dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya kalau berniat namimah, mengadu dengan orang lain. Jadi jangan pernah menguji guru ya, karena keberkahan itu akan hilang. Keberkahan akan hilang, hati-hati itu. Apalagi belum apa-apa sudah memvonis guru. Ngaji dengan siapa? Ustaz Adi, bid'ah tuh orang. Waduh. Hati-hati ya. Itu besar di mata Allah pertanggungjawabannya, hati-hati. Jadi kita perbaiki diri saja dengan baik. Bila ada kebaikan dari orang lain, termasuk murid-murid saya dimanapun ya, nggak boleh mencela orang lain, guru-guru lain juga kita hormati. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan amalan sepanjang furu' ya, ada misalnya yang kunut, Anda nggak kunut, hormati. Jangan sampai bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang salah tuh yang nggak sholat subuh. Ya, sepanjang ada dalilnya silahkan. Tapi kalau Anda sholat di belakangnya juga, Anda mengaminkan. Jangan sampai begini, Allahumma hadina fiman hadait, Anda di belakang bid'ah. Enggak salah juga seperti itu ya. Hati-hati gitu. Masa Anda sholat di belakang ikut imam. Tapi kalau misalnya imam Anda di belakang pun, mohon maaf, imamnya nggak kunut, ya Anda ikut juga. Jangan sampai setelah imam salam Anda sujud sahwi misalnya. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, seperti Anda umrah misalnya kan di Mekah, karena di Saudi itu Hambali, ya maka subuhnya mereka nggak kunut gitu kan. Jadi ketika tidak kunut, Anda pun bisa ikut gak kunut. Kenapa ke Indonesia ramai lagi gitu? Sebaliknya ketika pulang misalnya mazhab Hambali belajar ke sini, mendapati imam di kampungnya kunut, terus sekampung itu kunut, Anda jangan bawa pemahaman baru. Maksud pemahaman baru itu walaupun ada dalilnya misalnya dan Anda cenderung ke situ, jangan dipraktekkan ketika berjamaah. Anda yang harus belajar fikih di situ. Ya misalnya di Syafi'i itu kunut. Anda baru datang Bali, baru belajar misalnya satu tempat, diajarkannya mazhab Hambali, yang Anda kunutnya nazilah. Ketika datang ke tempat itu, didapati Syafi'i, Anda belajar fikih Syafi'i. Bukan dipaksa yang Syafi'i mempelajari Hambali, itu salah, atau sebaliknya. Ya, saya fikih Maliki di Libya belajarnya. Tapi di kampus kami diajarkan terbuka fikih ini, sehingga ketika kita kemudian kembali, kita bisa menyesuaikan. Kita bisa lihat, oh ini dasarnya ini kita terangkan. Walaupun kita punya pilihan tersendiri, tapi ketika menyatu dengan masyarakat, ada misalnya di Malaysia Syafi'i, saya kalau ke Malaysia subuh saya imami, saya kunut. Karena di Malaysia mazhab Syafi'i, kita hormati itu, kan? Dan kalau kita misalnya kembali di komunitas di tempat kita kompleks subuh nggak kunut, ya kita nggak kunut. Ya, jadi di sini bukan pindah-pindah, bukan mazhab pramuka, di sini senang di sana senang, bukan. Di sini dalil, sana dalil. Dan kita menyesuaikan dengan dalil. Jadi jangan sampai membuat sebuah kalimat-kalimat tersendiri yang nggak ada dalilnya, bahkan dalam kaidah fikih itu nggak boleh, ya. Tapi kita saling menghormati. Jadi kalau ada orang lain berbeda dengan kita, ada dalilnya kita hormati. Kalau tidak ada, kita dakwahi dengan yang lembut caranya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira teman-teman sekalian itu yang saya coba bahas dulu karena kita keterbatasan waktu juga. Insya Allah yang ada sudah masuk, mungkin juga ada yang masuk di kolom chat atau kolom komentar. Teman-teman bisa nanti kita lihat lagi ya, waktu lain kita jawab misalnya. Oh iya, tadi saya
lengkapi saya tadi ya, belum saya selesaikan. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, jawab 6, 34-nya nggak jawab gitu kan. Yang menarik gini, kenapa Anda nggak jawab Syekh? Padahal ini mudah, kata Imam Malik, karena tidak ingin juga membuat martabat yang hartanya kurang. Jadi turun, padahal bisa mengatakan sudah tahu gampang kok nanya gitu kan, bisa aja demikian. Tapi ini menariknya kata Imam Malik ini, malaikat aja, malaikat yang tidak pernah salah, yang suci, yang baik, yang taat pada Allah, ditanya oleh Allah satu pertanyaan, mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana, ya, qalu subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami nggak tahu, wallahu a'lam. Masa seorang malaikat yang manusia yang bukan malaikat harus tahu semuanya? Maka saya pun demikian, kalau saya tidak tahu saya akan katakan saya tidak tahu. Nanti insya Allah ada peran ustaz lain yang akan mengatakan dan menyampaikan kepada Anda, dan bukan aib mengatakan tidak tahu. Separuh ilmu itu ketika mengatakan tidak tahu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi teman-teman sekalian, ini yang kita bisa diskusikan kesempatan malam hari ini. Izin menyampaikan informasi bahwa yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, kita sebaik mungkin menata diri kita lebih baik lagi ya. Lihat keadaan sekitar, coba baca dengan hati kita ya. Baca dengan iman kita, dengan hati kita. Ini keadaan nih udah, dunia itu udah sangat menarik gitu ya. Udah butuh perhatian. Jadi menarik iman kita, bukan hanya baca dengan akal kita. Jadi udah melihat keadaan kok semakin berubah, kan? Keburukan tuh mulai dianggap kayaknya menyebar dengan gampangnya, masuk bahkan ke saku celana kita, ke handphone kita dan sebagainya. Peluangnya ada banyak gitu ya. Dan kayaknya kok dianggapnya biasa, kayak kematian tuh gampang aja gitu. Ya, dulu orang kan kalau meninggal tuh langsung innalillahi terus kayaknya jaraknya tuh kesannya luar biasa, ada sentuhan ke jiwa. Sekarang kayak tiap hari gitu. Ya, apapun sebabnya, ada yang kena longsor itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada yang kejadian ini musibah dan sebagainya, tapi kok nggak ada getaran gitu. Biasanya kan kalau orang semakin banyak itu semakin sadar. Masa dengan semua ujian itu kita menganggapnya biasa? Imannya di mana gitu, hatinya di mana? Harusnya kita memposisikan bahwa dengan kejadian-kejadian semacam ini, Allah memberikan satu peringatan kuat kepada kita. Kamu mungkin besok hari, kamu mungkin malam ini gitu. Ya, sampai kapan kamu akan memperbaiki diri gitu kan? Ya, kita coba lihat diri kita, perbaiki lebih baik lagi, minimal diri kita, keluarga kita, tata dengan baik, kemudian jaga para ulama kita. Demi Allah saya katakan doakan para ulama kita, ya, jaga betul. Karena kalau sudah ulama-ulamanya nggak ada, ini teman-teman sekalian rapuh. Apalagi di bangsa ini amanah Allah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini berkat Allah, rahmat Allah diberikan Indonesia kemerdekaan, tempat yang indah ini. Dan banyak saham ulama di sini. Jadi jangan sampai kemudian ulama-ulama ya, yang ulama betulan ya, bukan yang kaleng-kaleng yang nggak jelas, yang fatwanya kadang kemana-mana melantur nggak jelas, atau bahkan bertentangan langsung gitu dengan hukum-hukum Al-Quran, dengan hadis, mengatakan semua agama sama, caranya beda-beda, macam-macam, itu tinggalin aja gitu. Ini yang benar-benar. Nah, sudah ada kejadian-kejadian yang tadi saya sebutkan bahwa Allah memberikan tanda banyak ulama-ulama yang telah wafat kembali kepada Allah. Maka siapkan anak-anak kita untuk meneruskannya kembali, jaga yang ada minimal dengan mendoakannya, dan saling bersatu dalam kebaikan, jangan terpecah belah ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar ahli Al-Quran, khususnya di STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, yang di tahun ini insya Allah mencapai 10.000. Alhamdulillah, bahkan sudah ada pergerakan ini ya, kita cukupkanlah dengan yang ada untuk fokus ya, memberikan bimbingan. Ini sudah mau ke 11 atau 12.000 yang ada listnya, nggak apa-apa, tapi kita masih kasih kesempatan yang lain juga nanti untuk kita siapkan khususnya nanti yang versi aplikasi dengan banyak kita akan cetak juga ini yang murajaah, karena nanti mushafnya ini Masya Allah gitu ya, karena dalam pengiriman kita kan gratiskan ini, yang sekarang kita gratiskan, kemarin kita subsidikan kan dari yang teman-teman angkatan pertama, kemudian kita tambah ada donasi juga, kita gratiskan, paketnya sama dengan ini. Tapi saya lihat kadang kalau jauh ongkos kirimnya juga luar biasa gitu ya, mudah-mudahan itu jadi diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik. Tapi saya berpikir juga kalau ini kita sederhanakan jadi aplikasi mungkin lebih ringan, karena ngirim ini nggak semahal ngirim ini yang 5 kilo sendiri gitu ya. Jadi insya Allah kita akan perbanyak, 5.000 pertama insya Allah sudah ada dananya, kita akan cetak, kita akan bagikan gratis ya. Nanti dalam 3 ini untuk mengukur dan metodenya, menghafal, ini sangat penting, ini nanti untuk angka, nanti saya akan ajarkan sendiri langsung ya. Terutama yang di keluarga STWH,
Dan insya Allah saya ingin ada generasi-generasi baik untuk ke depan. Anda boleh siapa aja, Anda mau diplomat, birokrat, di militer juga boleh, di guru, di pengajar, di mahasiswa, silahkan saja. 5.000 pertama saya akan berikan kepada teman-teman mahasiswa yang belajar. Saya ingin memberikan warna baru gitu ya, terutama yang muslim, yang mau masuk Islam juga alhamdulillah boleh langsung belajar. Nah, terutama begini, saya pengen Anda punya kesempatan yang baik, memanfaatkan waktu yang Allah berikan. 4 tahun di kampus itu sangat panjang. Ya, Anda bisa ini insya Allah nih paling lama 2 tahun itu kan enak sekali, dan itu santai gitu. Masya Allah, begitu di wisuda, Anda di wisuda langsung juga jadi penghafal Quran, dan lihat nanti apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada dalam sejarah catatan anak-anak di kampus ketika di wisuda misalnya hafal Quran, kecuali Allah berikan apresiasi yang tinggi. Entah dia dapat beasiswa lagi, entah dapat apa, dapat kehormatan macam-macam, sangat luar biasa. Ya, ayo teman-teman yang di kampus-kampus yang belajar, nanti kita akan siapkan. Mudah-mudahan kampus Anda mungkin nanti yang kami datangi atau kami sampaikan, atau ada permohonan dari kampus Anda, kita akan support sebaik-baik yang bisa kita berikan. Dan masyarakat luas pun ya insya Allah alhamdulillah terbuka. Siapa aja, ini tidak hanya untuk mahasiswa. Kita targetnya ada 20.000 lagi lah untuk tahun ini, sehingga nanti bergerak terus jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, untuk jadwal kami akan menyesuaikan di tahun-tahun ini. Mohon maaf kalau dari semua permintaan tidak mungkin semuanya dipenuhi, karena kita masih ada penyesuaian-penyesuaian, pengembangan riset dan sebagainya. Bahkan nanti saya akan ada inisiatif yang saya sampaikan nanti kemudian hari, supaya tidak banyak menyebar berita yang tidak jelas ya. Insya Allah kita akan coba satu-satu dulu yang jadwal-jadwal rutin yang biasa sebelumnya pernah kita bahas di beberapa tempat, kita hadirkan di sini. Itu bukan tempatnya di situ ya, kita tarik materinya ke sini. Kayak kajian yang kemarin misalnya, yang tafsir An-Nur, kan kita lanjut waktu itu berlangsung di An-Nur, di Bendi. Jadi Anda jangan tiba-tiba datang ke Bendi, ke sana. Saya nggak akan ada. Tapi kalau Anda mau sholat di sana, silahkan. Mau ngisi ceramah, silahkan. Mungkin Anda aja di situ. Saya nggak ada. Saya ada di sini, di tempat kami. Kita tarik materinya ke sini, ya, supaya berlangsung dengan penuh kebaikan, insya Allah. Saya kira itu nanti kita infokan kembali. Tetap terhubung dalam kebaikan, saling mendoakan, dan tetap positif ya pikiran kita kepada Allah dan amalan kita. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuruk, antal muqaddim antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, saya mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.